The message for today is entitled The Sabbath of the Lord. And let me just move this. Judul pada Sabat hari ini, khotbah Sabat hari ini adalah Sabatnya Tuhan. And today we will be looking at the fourth commandment, its importance and how we can keep it. Hari ini kita akan lihat pada hukum yang keempat, pentingnya dan bagaimana kita bisa memeliharanya. I want to read Revelation 14 and verse 12. It says, "Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus." Wahyu 14 ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. When we study Revelation, we find that God's remnant people will be keeping the commandments of God. Ketika kita belajar buku Wahyu, kita akan melihat bahwa umat-umat Bapa menuruti hukum-hukumnya. And Revelation 12 verse 17 says, "And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ." Wahyu 12 ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Here we see that the objects of Satan's wrath and warfare are those who keep the commandments of God. Di sini kita melihat objek dari kemarahan yang setan tujukan adalah kepada umat-umat Tuhan yang memelihara hukumnya. So we see the importance of the commandments in the lives of Christians. Di sini kita melihat pentingnya kehidupan orang-orang dan umat-umat Kristen. Now, according to the Bible, we find that the Sabbath is a sign. Nah, sesuai dengan Alkitab, kita lihat bahwa hari Sabat adalah sebuah tanda. Keluaran 31 ayat 13, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Yeskiel 20 ayat 12, hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Yeskiel 20 ayat 20, kuduskanlah hari-hari Sabatku sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. We see that God has given the Sabbath as a sign between us and Him. Dari ketiga ayat ini kita melihat bahwa hari Sabat adalah tanda untuk kita dan Tuhan, antara kita dan Tuhan. It's a part of the covenant that He has made with us. Itu adalah bagian dari hukum yang Tuhan telah buat untuk kita. If we keep the Sabbath, it means we are God's people. Dan kalau kita memelihara hari Sabat, tandanya itu adalah kita umat Tuhan. It also shows that the Lord, that is Jehovah, is our God and He sanctifies us. Dan di sini juga menjelaskan bahwa Yehova itu adalah Tuhan kita dan dialah yang menyucikan kita. And when we look around, we find that the Sabbath is really a sign between those that keep the commandments of God and the rest of the Christian world. Dan ketika kita melihat kepada dunia sekitar, hari Sabat juga adalah peringatan atau tanda antara kita dan Tuhan yang membedakan kita dengan umat-umat Kristen lainnya. The mark of distinction between Seventh-day Adventists and the rest of the Christian world is that we keep the Sabbath day.
Yang membedakan kita dengan umat-umat Kristen lainnya adalah bahwa umat Advent itu memelihara hari Sabat. You see, all Christians agree that we shouldn't lie, we shouldn't steal, we shouldn't kill or commit adultery. But men do not want to keep the fourth commandment that says we must keep the Sabbath holy. Kita bisa melihat bahwa umat-umat Kristen lainnya itu tidak mencuri, tidak berzina, tetapi mereka tidak memelihara hukum yang keempat, yaitu untuk menjaga Sabat tetap suci. Now, we know that the Sabbath is a sign of the Lord, and more specifically, it is the seal of God. Nah, kita tadi sudah tahu bahwa hari Sabat adalah tanda antara kita dan Tuhan, tetapi dengan lebih spesifik lagi, hari Sabat itu adalah materai Allah. Wahyu 7 ayat 1-3, kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Here we have 4 angels holding the winds of strife from beating on the world. Di sini kita melihat adanya 4 malaikat yang memegang 4 mata angin, di mana itu menahankan peperangan dalam dunia ini. And this represents the last great time of trouble that is to come on the world. Dan ini menandakan juga bahwa akan adanya masa kepicikan yang akan sangat sulit nanti di akhir dari dunia ini. At that time, God's plagues will be poured out upon the world. Dan pada masa itu, kutuk-kutuk dari Tuhan akan dikeluarkan kepada bumi ini. But we find an angel comes and tells these other 4 angels that there's a work still to be done. They must seal God's people before they let the winds loose. Lalu ada malaikat lain yang datang kepada keempat malaikat ini, di mana dia memberitahukan bahwa umat Tuhan harus sudah dimateraikan sebelum keempat mata angin dilepaskan. So God's people must receive a seal before the plagues come. Jadi umat Tuhan harus menerima materai Tuhan sebelum tutup pintu. It is important for Christians to know then just what this seal of God is. Dan artinya sangat penting untuk umat Kristen mengetahui apa itu materai Allah. Now, what is a seal? Sekarang, apa itu materai Allah? We find that a seal is a stamp or a mark that authenticates something. Kita sering melihat bahwa materai itu adalah cap atau tanda yang bisa melayakkan untuk membuka sesuatu. For example, laws or legal documents must have a stamp or a seal for it to be legal or put into practice. Sebagai contohnya, surat-surat hukum itu akan legal atau sah ketika ada cap atau materainya di atas surat tersebut, sehingga dapat berlaku dalam kehidupan sehari-hari. And a seal is made up of 3 things. Materai itu terbuat atas 3 hal. The name of the person, the title, and the territory. 3 hal tersebut adalah nama, judul, dan juga berkuasanya orang tersebut di mana.
Let's say I made a law and I sent it to everyone in Indonesia. Katakan saya membuat hukum, lalu saya mengirim hukum ini kepada orang Indonesia. But I did not seal the law. Tetapi saya tidak memateraikan hukum tersebut. You would take the law and say, but who is it that wrote this law? Ketika kita mendapatkan hukum tersebut, kita akan melihat siapa yang membuat hukum ini. What is his authority to demand such a thing? Apa haknya dia untuk mengirimkan hukum tersebut kepada kita? And does he own Indonesia for him to say such a thing? Dan apakah dia yang memiliki orang Indonesia sehingga dia bisa mengirim hukum seperti itu? So it is very important that the law has a seal. Nah, di sini sangat penting untuk hukum itu mempunyai materai. If the president of Honduras, her name is Xiomara, if she makes a law and seals it, misalnya, presiden di Honduras, namanya adalah Xiomara, dan dia membuat hukum lalu memateraikannya, I would take the document or the law and I would see it says Xiomara, President of Honduras. Saya akan mengambil hukumnya dan saya akan melihat materainya Xiomara, presiden dari Honduras. And so I would know it is something legal, something original that I must obey. Dan saya mengetahui bahwa itu adalah sesuatu hal yang sah yang saya harus turuti. The same thing applies to the Bible. If God has a seal, it must be found in his law. Hal yang sama juga ada di dalam Alkitab. Kalau Tuhan mempunyai materai, itu harus ada pada hukumnya. Someone can take the 10 Commandments and say, who wrote this? Seseorang bisa mengambil 10 hukum dan bertanya siapa yang menulis ini. And all we have to do is point to the 4th commandment. Dan yang harus kita lakukan adalah menunjuk kepada hukum yang keempat. Let us read the 4th commandment. Marilah kita baca hukum yang keempat pada Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Notice in verse 11 it says, for in 6 days the Lord. Mari kita lihat pada ayat yang ke-11, karena dalam 6 hari Tuhan. Notice the Lord is in capital letters, meaning Jehovah. Perhatikan bahwa Tuhan ditulis dalam huruf besar, yang menunjukkan bahwa itu adalah Yehova. And it says that Jehovah made heaven and earth, the sea, and all that in them is. Dan dituliskan bahwa Yehova itu menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. These words have everything needed to make up a seal. Di dalam kata-kata ini, semua sudah lengkap untuk dijadikan sebagai materai. For example, it says the Lord, creator of heaven and earth. Sebagai contohnya, di sini kita melihat persyaratan dari materai tersebut, yaitu nama, titel, dan juga di mana dia berkuasa. Dan di sini ada nama, yaitu Tuhan, Bapa Yehova,
dan titelnya adalah Sang Pencipta, dan teritori atau di mana dia berkuasa adalah langit dan bumi. Amen. So we see there, we don't have a doubt of who wrote the 10 Commandments. Di sini kita tidak diragukan sama sekali siapa yang menuliskan 10 hukum. We know that it was the God called Jehovah, who is creator of heaven and earth. Kita tahu yang menulis 10 hukum adalah Yehova, yang adalah Tuhan pencipta dan juga yang menciptakan langit dan bumi. Amen. Now, when was the Sabbath instituted? Dan pertanyaan berikutnya adalah kapan Sabat itu dibuat? Some believe that the Sabbath was instituted at Sinai. Beberapa orang percaya bahwa Sabat itu didirikan di Sinai. But the Sabbath was instituted long before that, during the creation week. Tetapi ternyata Sabat itu sudah diciptakan, dibuat sebelum atau jauh sebelumnya, dan di saat Minggu Penciptaan. Let us read Genesis 2:1-3. Mari kita baca Kejadian 2 ayat 1-3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Amen. So we see here that after God created everything in 6 days, he rested on the 7th day. Dan di sini kita bisa melihat bahwa bagaimana Tuhan sudah bekerja selama 6 hari dan beristirahat pada hari yang ketujuh. And he blessed the 7th day, meaning he put a blessing into it. Dan dia memberkati hari yang ketujuh, di mana artinya Tuhan memberikan berkat kepada hari tersebut. And also he sanctified it or set it apart. It's a day that is set apart for a different use than the other 6 days. Dan Tuhan juga menyingkirkan hari yang ketujuh dan menyucikannya, di mana hari yang ketujuh itu beda dengan hari-hari yang lainnya. So like I said, we see that creation was instituted at the Sabbath was instituted at creation. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana hari Sabat itu dibuat saat Minggu Penciptaan. So when we hear the phrase Jewish Sabbath, that's a man-made phrase. Jadi ketika kita mendengar Sabatnya orang Yahudi, itu adalah Sabat yang dibuat oleh manusia. Because the Sabbath was not made and only given to the Jews, it was made for all of mankind. Karena hari Sabat bukanlah hari yang hanya diciptakan untuk orang Yahudi, melainkan untuk seluruh umat manusia. And now I want to ask the question, what is the reason for keeping the Sabbath? Dan sekarang saya mau bertanya pertanyaan, apa alasan untuk memelihara hari Sabat? If I ask that question, some might say, well, I keep the Sabbath because it's the day I rest on. Ketika saya menanyakan pertanyaan tersebut, beberapa orang bisa menjawab karena hari tersebut adalah di mana saya bisa beristirahat. Some might say, I keep the Sabbath because it's the day I go to church. It's the day I worship God, or it's the day that I do not work. Beberapa orang lagi akan menjawab bahwa itu adalah hari di mana saya pergi ke gereja, hari saya istirahat, dan hari di mana saya tidak melakukan pekerjaan. But brothers and sisters, this is not the reason why we keep the Sabbath day. Tetapi saudara-saudara sekalian, itu bukanlah alasan mengapa kita memelihara hari Sabat. You see, a Roman Catholic or anyone from any other Christian denomination can say the same of any other day.
kita lihat bahwa umat dari Katolik maupun dari umat Kristen lainnya memandang semua hari sama. I've heard people tell me that I can keep any day of the week. I can rest on any other day of the week. Dan beberapa orang juga dapat mengatakan bahwa saya juga dapat beristirahat pada hari apapun juga yang bukan pada hari Sabtu. I can go to church on any day, and I can worship God on any day. Saya bisa ke gereja pada hari apa saja dan dapat beristirahat pada hari apa saja. And this is so true. We can worship God on any day. We can rest on any day. Dan ini adalah hal yang sangat benar, di mana saya bisa saya bisa pergi ke gereja pada hari apa saja dan menyembah Tuhan pada hari apa saja. But you see, that is not the reason why God gave us the fourth commandment. Dan di sini kita bisa melihat itu adalah alasan mengapa Tuhan tidak memberikan hukum yang keempat untuk berlaku sebagai hal tersebut. Let us go to the fourth commandment and find the reason why God told us not to work on the Sabbath day. Mari kita pergi ke hukum yang keempat dan belajar kenapa Tuhan tidak memberikan Sabat seperti itu. God says to remember the day, to keep it holy, and to not do any work on it. Tuhan memerintahkan bahwa kita harus menjaganya tetap suci dan tidak melakukan pekerjaan apapun pada hari Sabat. And then in Exodus chapter 20 verse 11, God says, "For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it." Lalu kita pergi pada ayat yang 11, yaitu sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberikan hari Sabat dan menguduskannya. Notice there it says, "For in 6 days." In other words, because in 6 days. Perhatikan pada kata-kata yang pertama, yaitu sebab 6 hari lamanya. Jadi, karena 6 hari lamanya. In other words, God gave us the fourth commandment because he created everything in 6 days and he rested on the seventh day. Jadi, karena Tuhan sudah bekerja selama 6 hari lamanya, menciptakan selama 6 hari lamanya, dan karena 6 hari tersebut, dia beristirahat pada hari Sabat. So we see that the keeping of the Sabbath is a memorial of creation and of creation's God. Jadi kita bisa lihat bahwa untuk memelihara hari Sabat itu adalah peringatan atau hal yang harus kita renungkan karena Tuhan sudah menciptakan selama 6 hari lamanya. Therefore, no one can say that the Sabbath is Sunday. Kemudian atau sebagai kesimpulan bahwa tidak ada orang yang dapat bisa menyimpulkan bahwa hari Sabat adalah hari Minggu. Because God did not rest on Sunday, he worked on Sunday. Karena Tuhan tidak beristirahat pada hari Minggu, Tuhan justru bekerja pada hari Minggu. Neither did God rest on Monday or Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. He only rested on the seventh day, Sabbath. Maupun Tuhan tidak beristirahat pada hari Senin, Selasa, Rabu, atau Kamis, tapi Tuhan beristirahat pada hari Sabat.
And so no other day can be the Sabbath except the seventh day. Artinya tidak ada hari lain yang dapat menjadi hari Sabat selain hari yang ketujuh. Okay, so that's why we see again, when we keep the Sabbath day, we are remembering or we are showing to the world that we are serving the God that created in 6 days and rested on the seventh day. Artinya ketika kita datang pada hari Sabat, hari yang ketujuh itu, kita dapat melihat hasil penciptaan Tuhan selama 6 hari, dan Tuhan beristirahat pada hari yang ketujuh. So let us remember that, brothers and sisters. We keep the Sabbath, we rest on the Sabbath because God rested on that day. Mari kita ingat bersama-sama, saudara sekalian, bahwa kita memelihara hari Sabat karena Tuhan beristirahat di hari tersebut. And that's why He commands us to rest and to keep it holy. Dan kemudian perintah Tuhan adalah untuk memelihara hari Sabat tetap suci. I want to take note of something. It says in the fundamental principle of 1889 that the fourth commandment of this law requires that we devote the seventh day of each week, commonly called Saturday, to abstinence from our own labor and to the performance of sacred and religious duties. Mari kita baca pada Fundamental Principles tahun 1889 bahwa perintah keempat dari undang-undang ini mengharuskan kita mengabdikan hari ketujuh setiap minggu yang biasa disebut hari Sabtu untuk berpantang dari pekerjaan kita sendiri dan untuk melaksanakan tugas-tugas suci dan keagamaan. These are our original fundamental principles of the Seventh-day Adventist. Ini adalah prinsip yang dasar dari umat Advent. And they specified that the seventh day is the day of the week commonly called Saturday in English. Dan di sini dibilang bahwa hari yang ketujuh, hari Sabat itu adalah hari Sabtu. And in our more recent fundamental beliefs of the Adventist Church, the words in red are left out. Jadi fundamental principles atau prinsip fundamental dari Advent belakangan ini sudah dirubah, di mana pada kata-kata yang dituliskan warna merah pada screen itu tidak ada lagi. And I think it's very important for us to specify this, that the seventh day is the day called in English Saturday. Dan menurut saya sangat penting untuk kita mengkhususkan atau memfokuskan kepada kata-kata ini, di mana hari yang ketujuh atau hari Sabtu itu adalah hari Sabat. You see, and that's why it's important for us to specify that the seventh day is called Saturday in English, or in Bahasa Sabtu, because nowadays they have changed the numbering of the week. Oke, jadi sangatlah penting untuk kita mengetahui bahwa kalau di dalam bahasa Inggris hari yang ketujuh itu disebut sebagai Saturday, dan dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai hari Sabtu. Sangat penting untuk kita mengetahui ini karena peraturan di dunia ini sudah merubah hari-hari atau hari-hari itu sudah dirubah, bahwa hari yang ketujuh bisa saja disebut bukan sebagai Sabtu lagi. Jadi sangat penting untuk kita dapat mengingat atau mengetahui bahwa Sabtu itu adalah tetap hari yang ketujuh. You see, the work week in the world today is numbered from Monday to Sunday as 1 to 7. Karena di dunia sekarang ini sudah merubah angka dari
seminggu pada hari-hari dalam minggu tersebut. Yang biasanya hari Minggu adalah hari yang pertama, tetapi sekarang dunia sudah merubah hari Senin justru sebagai hari yang pertama. Jadi menghitungnya dari hari Senin sampai pada hari yang ke-Minggu, yang menyebabkan hari Minggu menjadi hari yang terakhir. In other words, Monday is the first day of the working week and Sunday is the seventh day. Dalam kata lain, hari Senin adalah hari yang pertama dari satu minggu, dan hari Minggu adalah hari yang terakhir daripada satu minggu tersebut. So men have tried to change the numbering of the week, but we must remember that Saturday is the real seventh day. Jadi manusia berusaha untuk mengubah urutan dari hari-hari dalam minggu tersebut, tetapi yang harus kita ingat adalah hari Sabat itu tetap menjadi di hari yang ke-7, yaitu hari Sabtu. Throughout all nations and languages and throughout history, men have always kept a 7-day week, of which the Saturday was the seventh. Dari sepanjang zaman, dari awal dunia ini, manusia sudah diingatkan bahwa manusia sudah mengetahui bahwa hari yang ke-7 itu adalah hari Sabtu. Dari segala macam gereja manapun dapat mengakui hal tersebut. Okay. Now we have seen the importance of the Sabbath. We have seen it as a sign between us and God. It is the seal of God, and why we should keep it. Jadi kita sudah belajar tentang hari Sabat yang adalah tanda Tuhan dan alasan mengapa kita harus memeliharanya. And now we're going to look at how to keep the Sabbath. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana untuk menjaga kekudusan Sabat. What should we do and what we should not do. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan. But before we go into that, we must define when is the Sabbath. Tetapi sebelum kita pergi pada atau belajar tentang itu, kita harus mengetahui kapan itu hari Sabat. Now we know that it's the seventh day, commonly called Saturday. Dan kita mengetahui bahwa itu adalah hari yang ke-7 yang umum disebut dengan hari Sabtu. But when does it begin and when does it end? Tetapi kapan itu bermulai dan kapan itu berakhir? Can you read from me Leviticus 23:32, please? Okay. Mari kita baca pada Imamat 23 ayat 32. Itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Kamu harus merayakan sabatmu. Even though this verse is referring to not the weekly Sabbath, we still learn how the Jews reckoned time. Walaupun ayat ini bukan menjelaskan tentang sabat yang setiap hari ke-7 kita pelihara, namun pada ayat ini menjelaskan bagaimana orang Yahudi itu juga menghitung hari dalam minggu untuk memelihara hari Sabat. Jadi dalam ayat ini menjelaskan bukan Sabat yang setiap hari ke-7 kita rayakan, tetapi Sabatnya orang Yahudi. Tapi perhitungan tersebut adalah sama dengan perhitungan hari Sabat yang kita pelihara di hari ke-7. We find that it was from even to even, or from sunset to sunset. Kita di sini melihat cara untuk memeliharanya adalah dari matahari terbenam sampai pada matahari terbenam. And this was not a man-made way of keeping time. Dan ini adalah bukan
manusia yang menciptakan bagaimana untuk memelihara hari Sabat, bukanlah manusia yang menciptakan atau cara manusia untuk memeliharanya. But we find that this was also instituted from the very beginning. When God created, he said, and the evening and the morning is the first day. Tetapi ini kita bisa lihat pada minggu penciptaan di mana Tuhan memelihara dari matahari terbenam sampai pada matahari terbenam, dan seluruh pekerjaannya juga mulai pada hari tersebut. So the Sabbath begins from Friday sunset until Saturday sunset. Jadi Sabat itu mulai semenjak matahari terbenam pada hari Jumat dan sampai pada matahari terbenam di hari Sabtu. Okay. Now, Exodus chapter 20 and verse 10 says, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou nor thy son, nor thy daughter, nor thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. Jadi kita akan membaca pada Keluaran 20 ayat yang ke-10, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. I would like to read also verses 8 and 9. It says, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work. Saya juga akan baca Keluaran 20 ayat 8 dan 9. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. The fourth commandment is the only commandment that tells us to remember. Hukum yang keempat adalah satu-satunya hukum yang dituliskan atau mengharuskan kita untuk mengingatnya. God knew that mankind would easily forget the Sabbath day. Karena Tuhan mengetahui bahwa umat manusia akan dengan cepat melupakan hari Sabat. Also, God says you can work in 6 days, but the 7th day you must do no work. Dan di sini juga dijelaskan bahwa selama 6 hari engkau boleh bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 engkau tidak boleh bekerja. And notice the responsibility that lies with each one of us. Dan perhatikanlah bahwa ini adalah tanggung jawab yang ada pada kita semua. God said, thou shalt not do any work, nor thy son, nor thy daughter. Tuhan menjelaskan atau memberitahu bahwa engkau tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, dan itu juga berlaku kepada anakmu laki-laki, anakmu perempuan. So it is the responsibility of parents to make sure that their children are keeping the Sabbath. Jadi itu adalah tanggung jawab dari orang tua untuk melihat kepada anaknya untuk memelihara hari Sabat. Also it says, nor thy manservant, nor thy maidservant. Dan juga dijelaskan kepada hambamu laki-laki atau kepada hambamu perempuan. In other words, anyone that is working for you should not work on the Sabbath. Dan dalam kata lain, semua orang yang bekerja untuk saudara tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Even if they are working out in your field or in your business. Walaupun mereka bekerja pada ladang saudara atau pada bisnis saudara. Also, we should not make our cattle or our animals work on the Sabbath. Juga kepada hewanmu atau orang asing yang tinggal di dalam yang ada di tempat kediamanmu. And then God says, nor thy stranger that is within thy gates. Now I ask the question, who is the stranger within our gates?
Dan untuk orang asing yang ada dalam kediamanmu, pertanyaannya adalah siapa orang asing itu? This is referring to any visitor, whether it's our family member, whether it's a friend, or whether it's a complete stranger that is staying with us. Orang asing ini dapat dijelaskan sebagai siapapun yang tinggal bersama dengan kita, mau itu saudara kita atau orang asing sekalipun yang tinggal bersama dengan kita, tidak boleh melakukan pekerjaan pada hari Sabat. We must be bold and stand up for what we believe and make sure that no one is breaking the Sabbath within our gates. Kita harus kuat atau berpendirian pada memelihara hari Sabat dan semua orang harus mengikutinya yang tinggal bersama dengan kita. Amen. Exodus 16 and verse 23. Can you read it for me, my sister? Oke. Mari kita membaca pada Keluaran 16 ayat 23. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan, besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan, maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya, biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Amen. Notice that this event, or when Moses told this to the children of Israel, it happened before Sinai. Perhatikanlah bahwa pada ayat ini dijelaskan bahwa kejadian ini terjadi sebelum Gunung Sinai. God told Israel that they should bake or cook everything before the Sabbath. Tuhan memerintahkan kepada orang Israel bahwa mereka harus masak atau membakar sesuatu sebelum hari Sabat. You see, we're going to go into detail into what we are not to do on the Sabbath. Di sini kita akan mempelajari lebih dalam lagi kepada apa yang kita tidak boleh lakukan pada hari Sabat. Many people believe that we must not work. In other words, we shouldn't go to our jobs. But other than that, we can do anything. Di sini kita bisa lihat bahwa banyak orang bisa melakukan apapun itu, tapi kita tidak dapat melakukannya pada hari Sabat. But we find when the Bible says, do not work, there are many things we have to take into consideration. Di Alkitab mengatakan bahwa tidak boleh melakukan pekerjaan, tapi itu harus kita pelajari apa yang dimaksud dengan tidak melakukan pekerjaan. The principle we learn from this verse is that we are not to cook or bake on the Sabbath. All preparation should be done on Friday or some other day. Pada ayat ini kita mendapatkan satu prinsip bahwa hari Sabat kita tidak boleh memasak atau membakar, dan persiapan tersebut harus dilakukan pada hari Jumat atau mungkin hari-hari lainnya. The next verse is Nehemiah 10 and verse 31. Ayat yang berikutnya terdapat pada Nehemia 10 ayat 31. Dan bila mana penduduk negeri membawa barang-barang dan berbagai gandum untuk dijual, pada hari Sabat kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari Sabat atau pada hari yang kudus. Dan kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah pada tahun yang ke-7 dan tidak akan menagih sesuatu hutang. We see here that Nehemiah was instructing the people not to buy anything from anyone who was selling on the Sabbath. Di sini kita mendapatkan pelajaran bahwa Nehemia memerintahkan kepada umat-umat Tuhan untuk tidak membeli apapun dari orang yang menjual di hari Sabat. And so we should not buy or sell or do any sort of business on the Sabbath. Dan kemudian kita tidak boleh menjual atau membeli apapun dalam bisnis kita pada hari Sabat.
Nehemiah 13, verses 15 to 22. Kita akan baca pada Nehemia 13 ayat 15 sampai 22. Pada masa itu kulihat di Yehuda orang-orang mengirik memeras anggur pada hari Sabat, pula orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai, juga anggur, buah anggur dan buah arah, dan pelbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. Juga orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan pelbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang Yehuda pada hari Sabat, bahkan di Yerusalem. Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yahudi. Kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Bukankah nenek moyangmu telah berbuat demikian sehingga Allah tidak mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota ini? Apakah kamu bermaksud memperbesar murka yang menimpa Israel dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Ayat yang ke-19. Oke. Kalau sudah remang-remang di pintu-pintu gerbang Yerusalem menjelang hari Sabat, kusuruh tutup pintu-pintu dan kuperintahkan supaya jangan dibuka sampai lewat hari Sabat. Dan aku tempatkan beberapa orang dari anak buahku di pintu-pintu gerbang, supaya tidak ada muatan yang masuk pada hari Sabat. Tetapi orang-orang yang berdagang dan berjualan rupa-rupa barang itu kemudian bermalam juga di luar tembok Yerusalem 1-2 kali. Lalu aku memperingatkan mereka, kataku, mengapa kamu bermalam di depan tembok? Kalau kamu berbuat itu sekali lagi, akan kukenakan tanganku kepadamu. Sejak waktu itu mereka tidak datang lagi pada hari Sabat. Juga kusuruh orang-orang Lewi mentahirkan dirinya dan datang menjaga pintu-pintu gerbang untuk menguduskan hari Sabat. Ya Allahku, ingatlah kepadaku juga karena hal itu, dan sayangilah aku menurut kasih setiamu yang besar. So we see here that the Israelites were doing many things that they should not have been doing on the Sabbath. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa bangsa Israel melakukan banyak hal yang seharusnya mereka tidak lakukan pada hari Sabat. They were buying and selling, transporting burdens and goods. They were harvesting and they were producing things. Jadi mereka melakukan jual beli dan mereka melakukan transportasi barang dan juga panen dan memproduksi pekerjaan mereka di hari Sabat. And we find that Nehemiah confronted the elders for this. He said, how can you let these things be done? We have been judged because of these things and you're doing it again. Jadi di sini kita melihat bagaimana Nehemia menegur tua-tua Israel dan berkata bahwa mengapa kamu melakukan ini? Karena kita sudah dihakimi atas perlakuan ini. And we find that there were some who were waiting outside of the cities of Jerusalem trying to sell merchandise. And Nehemiah told them, he said, if I find you here again, I'm going to lay my hands on you. Jadi Nehemia menemukan bahwa ada orang dari luar Israel yang berusaha untuk berjualan atau melakukan transaksi terhadap orang Israel. Dan ketika Nehemia menemukan dia, Nehemia berkata bahwa jika kamu datang lagi pada hari Sabat dan untuk berjual beli pada hari Sabat, maka aku akan turun tangan kepada kamu. Jeremiah 17:21 and 22. Mari kita baca Yeremia 17 ayat 21 sampai 22.
Beginilah firman Tuhan, berawas-awaslah demi nyawamu. Janganlah mengangkat barang-barang pada hari Sabat dan membawanya melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem. Janganlah membawa barang-barang dari rumahmu keluar pada hari Sabat dan janganlah lakukan sesuatu pekerjaan, tetapi kuduskanlah hari Sabat seperti yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu. Again, we see there should be no transportation of goods or burdens on the Sabbath day. Di sini kita melihat lagi bahwa tidak boleh ada melakukan transaksi pada hari Sabat ataupun melakukan pengiriman barang pada hari Sabat. All of these things that we have mentioned are considered work. Semua yang sudah dikatakan pada ayat ini disebut dengan pekerjaan. And perhaps one of my favorite verses that explain to us what we should not do on the Sabbath is Isaiah 58:13 and 14. Dan mungkin ayat favorit saya untuk ayat yang menjelaskan hari Sabat kita tidak boleh melakukan pekerjaan adalah di ayat ini. Mari kita baca Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. So what are the three things that we are not to do on the Sabbath? Jadi, apa 3 hal yang kita tidak boleh lakukan pada hari Sabat? We should not do our own ways. Kita tidak boleh melakukan cara kita sendiri. In other words, I shouldn't say, okay, today's the Sabbath day, I'm going to go shop today. Jadi dalam kata lain, untuk tidak melakukan cara kita sendiri adalah misalnya kita pada hari Sabat, saya mau belanja pada hari Sabat. Or I'm going to go walk around in the mall and just have a good time there. Atau misalnya kita berkata, saya pada hari Sabat mau bersenang-senang dan mau jalan-jalan di mall. That's doing my own ways. Itu adalah melakukan cara kita sendiri. Also, I should not find my own pleasure. Kemudian, poin yang kedua adalah tidak menemukan kesenangan kita sendiri. For instance, we shouldn't go play ball on Sabbath. Sebagai contohnya adalah kita tidak boleh bermain bola pada hari Sabat. Or we shouldn't say, okay, we're going to go to the beach and swim. Atau kita mau pergi ke pantai dan mau berenang. This is finding our own pleasure. Itu yang dimaksudkan dengan menemukan kesenangan kita sendiri. And also, we should not speak our own words. Dan juga kita tidak boleh mengucapkan kata-kata kita sendiri. We should not speak about business or sports or any of these trivial things. Kita tidak boleh berbicara tentang bisnis atau tentang olahraga atau hal-hal apapun itu. All of our ways must be set aside. Semua cara kita atau rencana kita harus disingkirkan. Isaiah says, or the Lord says, that if we do these things and call the Sabbath a delight, holy of the Lord and honorable, and shall honor him, it says, then shall thou delight thyself in the Lord. Kemudian pada ayat ini dikatakan, apabila engkau menghormatinya dan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong,
Kemudian maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Brothers and sisters, when we learn to keep the Sabbath as it ought to be kept, then we will delight ourselves in the Lord. Saudara-saudara sekalian, jika kita memelihara hari Sabat dengan bersenang karena Tuhan, dan karena itulah kita dapat memelihara hari Sabat. Let us read Amos 8, verse 4 and 5. Mari kita baca Amos 8 ayat 4 dan 5. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan shikal, berbuat curang dengan neraca palsu. This verse reminds me of many Seventh-day Adventists. Ayat ini mengingatkan kepada saya, kepada umat Advent hari ke-7. They can't wait for the Sabbath to finish so that they can go do the things that they want to do. Mereka menunggu untuk hari Sabat dapat selesai sehingga mereka dapat melakukan hal-hal tersebut. They're constantly watching the sun to see when the sun goes down. Mereka dengan terus-terusan melihat kepada matahari, kapan matahari akan turun. Brothers and sisters, how can we delight in the Lord when we want the Sabbath to pass away quick? Saudara sekalian, bagaimana kita dapat bersenang di dalam Tuhan jika kita mau justru hari Sabat untuk berlalu dengan cepat? Now we have seen what we should not do on the Sabbath day. Now we're going to take a look at what we can do on the Sabbath day. What is lawful to do. Jadi kita sudah melihat apa yang tidak boleh kita lakukan pada hari Sabat. Sekarang kita akan melihat apa yang menurut hukum Tuhan itu adalah yang harus dilakukan pada hari Sabat. We find in Mark 3:1-5 an interesting story. Kita melihat pada Markus 3 ada sebuah cerita yang menarik. Jesus heals a man that had a withered hand. Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang yang tangan yang mati sebelah tangannya. And there were those who were watching him, waiting to accuse him. Dan banyak orang yang mengamati Tuhan Yesus yang bersiap untuk mencela dia. And then Jesus asked the question that we find in verse 4, is it lawful to do good on the Sabbath days or to do evil, to save life or to kill? Lalu di ayat 4 mereka berkata, kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Okay, so we see that there are things we should not do on the Sabbath, but there are things that we can do on the Sabbath. Jadi ada hal yang tidak dapat kita lakukan di hari Sabat, namun ada juga yang dapat kita lakukan pada hari Sabat. We can do good and save life. Kita dapat melakukan hal yang baik dan juga menyelamatkan nyawa. We find that throughout the Gospels, Jesus healed on the Sabbath days. Kita temukan pada Alkitab bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. He did ministry on those days. Dia melakukan pelayanan pada hari Sabat. And this is perfectly in accordance with the law of God. Dan ini adalah seturut dengan hukum Tuhan. Also, let us read Leviticus 23 and verse 3. Mari kita baca Imamat 23 ayat 3. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat. Hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan.
Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Amen. We see here that the Sabbath is a holy convocation. Kita melihat di sini bahwa hari Sabat adalah hari pertemuan yang kudus. Now, what is a convocation? Lalu apa itu hari pertemuan yang kudus? You know, in universities or in colleges, we have convocation. Jadi di dalam dunia universitas ada yang disebut dengan pertemuan. And it is a time when all of the students gather together to have worship and to receive instructions. Jadi pertemuan atau convocation itu adalah sebuah pertemuan untuk melakukan sebuah penyembahan. And so we see that the Sabbath is a day of holy convocation. We should not stay home when we can gather together with God's people and worship the Lord. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa hari Sabat adalah hari pertemuan kudus, di mana kita dapat berkumpul bersama-sama dengan umat Tuhan untuk memelihara hari Sabat. We find that this is what Jesus and what Paul did, as well as all the others, on the Sabbath days. Let us read Luke 4:16 and Acts 17:2. Jadi ini adalah hal yang dilakukan oleh Paulus dan juga kepada umat-umat Tuhan. Mari kita baca pada Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kisah 17 ayat 2, seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Amen. So we see this was the custom of Jesus to go to church, and we ought to do the same. Jadi kita di sini melihat ini adalah kebiasaan Tuhan Yesus untuk pergi ke gereja pada hari Sabat, dan kita juga harus melakukan hal yang sama. Okay, let us review what we are not to do on the Sabbath. Oke, mari kita melakukan peringatan kembali apa yang tidak boleh kita lakukan pada hari Sabat. Jadi apa yang tidak boleh kita lakukan pada hari Sabat? Yang pertama adalah tidak ada pekerjaan, tidak memasak, persiapan lakukan pada hari Jumat, tidak ada jual beli, tidak ada transportasi barang, tidak ada panen, tidak ada produksi apapun, tidak melakukan cara kita sendiri, tidak menemukan kesenangan kita sendiri, tidak mengucapkan kata-kata kita sendiri. And what is lawful to do on the Sabbath? Dan apa yang yang diperbolehkan untuk dilakukan pada hari Sabat? Read these as well. Oke. Yang pertama adalah menurut hukum untuk berbuat baik atau pelayanan pada hari Sabat. Yang kedua, Sabat adalah hari untuk berkumpul dan menyembah Allah bersama. Now, brothers and sisters, these are not the only things that we can do on the Sabbath. Saudara-saudari sekalian, ini bukanlah hal-hal yang hanya kita bisa lakukan pada hari Sabat. We find that Jesus took his disciples out into the fields and taught them. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus memanggil atau berkumpul bersama dengan murid-muridnya pada padang yang luas. We can take the Sabbath as a day to look at God's handiworks and remember what he has done for us. Kita bisa membuat hari Sabat sebagai hari di mana kita bisa melihat hasil ciptaan Tuhan di bumi ini. Now, brothers and sisters, I want to end with one last verse, and that is Isaiah 66 and verse 23. Saudara-saudari sekalian, kita akan mengakhiri perbaktian ini dengan satu ayat terakhir, yaitu Yesaya 66 ayat 23. Bulan berganti bulan dan Sabat berganti Sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan.
According to this verse, we see that the Sabbath is not a day we will only keep here on earth, but also in heaven and in the new earth. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Sabat adalah bukan hari yang kita harus pelihara hanya di dalam bumi ini, namun juga di dunia yang akan datang. It says that from one Sabbath to another, all flesh will worship the Lord. Di sini dikatakan bahwa Sabat berganti Sabat dan seluruh umat itu harus sujud peliharanya. Brothers and sisters, I hope you have learned the importance of the Sabbath, and I have refreshed in your memory what things we should not do and what we should do on the Sabbath. Saudara-saudari sekalian, saya harap bahwa saya sudah mengingatkan lagi kepada saudara tentang apa yang harus dilakukan dan yang tidak harus dilakukan pada hari Sabat. Let us make sure that we're keeping the Sabbath as the Bible says we should keep it. Marilah kita memastikan bahwa hari Sabat itu harus dipelihara sebagaimana yang dikatakan pada Alkitab. Only then can we delight ourselves in the Lord. Hanya karena itu kita dapat bersenang di dalam Tuhan. It is my prayer, brothers and sisters, that you will have a blessed Sabbath day, and I hope that one day soon we can meet each other. Adalah doa saya kepada saudara-saudari sekalian untuk kita dapat memelihara hari Sabat dan pada satu hari nanti kita dapat bertemu. Let us bow our heads for prayer. Mari kita sama-sama berdoa. Loving and gracious Father which art in heaven, we thank you for giving us a day to worship you. Bapa dalam surga, kami berterima kasih ya Tuhan kepada Tuhan yang sudah memberikan kepada kami satu hari untuk kami dapat menyembah Tuhan. A day that we can rest from our own works and contemplate your handiworks. Hari di mana kami dapat merenungkan firman Tuhan dan dapat melihat hasil pekerjaan Tuhan. Father, we thank you for the Sabbath, and we thank you for all of your blessings. Bapa, kami berterima kasih atas hari Sabat dan berterima kasih atas seluruh berkat yang Tuhan berikan. We pray that you will give us the strength to live up to the light that you have imparted to us. Kami berdoa agar Tuhan memberikan kepada kami kekuatan agar kami dapat menjalankan firman yang kami pelajari. We pray that as we go through this Sabbath day, you will give us the blessing that is stored in it. Kami berdoa kepada Tuhan untuk hari Sabat yang kami pelihara pada hari Sabat ini. Lord, I pray that you be with the Indonesian brothers there in Indonesia. Saya juga berdoa ya Tuhan untuk umat-umat Tuhan yang ada di Indonesia. And those that are here in Honduras and around the world. Dan yang ada di Honduras dan di seluruh dunia. Keep us united in the faith and in the truth. Pelihara kami terus dalam kebenaran. This is my prayer in Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amin.